Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Bahwa PKB mengatakan bahwa Gus Yahya dan Gus Ipul ternyata tidak punya anggota partai, tidak punya anggota partai kartu anggota partai begitu. Apa yang terjadi selama ini bahwa ya percuma mau ngambil alih PKB begitu. Kalau toh pada akhirnya Gus Yahya dan Gus Ipul tidak punya kartu anggota partai. Ini kan bukan kader PKB sebenarnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak bisa mengambil alih atau mengkudeta Caimin karena mereka tidak punya partai ya, emang tidak punya kartu partai. Seharusnya mereka harus mengikuti ADART baru bisa begitu kan ya, karena saya lihat bahwa PKB ya jalannya masalah politik, PBNU masalah jalannya adalah keagamaan. Tapi ini disinggung ya begitu kan ya, kalau tidak punya partai ya ngapain? Ya wajarlah dalam dunia politik begitu kan. Perseteruan ini nampaknya menjadi memanas sampai hari ini sehingga tidak menemukan titik temu. Bahwa Sekjen PKB dipanggil PBNU mereka menolak begitu kan. Buat apa kita bertemu? Buat apa bertemu dengan dengan mereka kabarnya begitu kan. Kayak dagalan aja, kayak lucu-lucuan aja ini. Ya saya rasa harus ada mediasi yang kemudian mereka ada di tengah ya, para ulama ya, para kiai begitu kan ya, carut marut antara PPKB dan PBNU ini semakin menemukan kejanggalan apakah ini bersifat politis atau bagaimana. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika melihat dengan politik masuk dalam dunia politik, semuanya orang akan mengkritik habis-habisan. Walaupun mereka seorang Gus, Kiai dan siapapun begitu kan ya, masuk dalam dunia politik itu ya seharusnya dikritik habis-habisan. Maka yang terjadi bagaimana kalau Gus Yahya dan Gus Ipul tidak punya kartu ya anggota partai, ya tidak bisa mereka untuk mengambil alih, tidak bisa mengatur PKB, tidak bisa memerintah PKB, tidak bisa yang kemudian memanggil PKB sana sini, tidak bisa mereka. Karena apa? Karena mereka bukan kader ya, bukan kader, apalagi ada masalah memanas seperti ini. Di Pilkada saja PKB tidak didukung kok begitu kan, kok tiba-tiba mau manggil ini, manggil itu. Artinya secara logika sederhananya saja, buat apa begitu? Kan PKB tidak ada urusan dengan PBNU ya, tidak ada urusan dalam artian bahwa PKB kan sesuai dengan jalannya mereka, yaitu politik, komunikasi, kepentingan, terus kemudian partisipasi begitu kan ya terhadap bangsa dan negara. Jadi saya kira agak jauh di situ, wajar kalau kader PKB yang kemudian tidak datang atau tidak mau begitu kan ya, menolak dipanggil PBNU ini. PKB mengatakan Gus Yahya dan Gus Ipul tak punya kartu anggota partai. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memastikan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya atau Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Gus Ipul bukan kader PKB lantaran sudah tak lagi memiliki kartu tanda anggota ya PKB atau KTA. KTA dari mana? Nggak ada kader PKB, kata kader PKB. Ya nggak ada KTA-nya, kata Jazilul Fawait. Sebaliknya, Jazilul mengatakan dirinya masih menjadi pengurus Syuriah PCNU Tangerang Selatan dan wakil ketua PWNU DKI Jakarta ya. Bahkan ia kemudian bertekad ingin meluruskan hito NU yang termuat dalam ya konon asasi NU. Ya sebenarnya di dalam tubuh PKB itu ada yang masih pengurus ya, pengurus di di beberapa daerah. Terus kemudian masih aktif begitu kan. Itulah bagi kami tidak ada masalah. Karena pada kenyataannya kultur dari dari PKB yaitu adalah NU begitu kan. Tapi sayang kenapa di era demokrasi hari ini ketika ada kader PKB yang kemudian ingin menjadi calon wakil presiden, kemudian banyak yang tidak mendukung. Ini akibatnya mungkin tidak bersatu ya, akibat kepentingan mereka berbeda. Itulah yang semakin hari semakin menunjukkan bahwa seolah-olah saya yang paling kuat, seolah-olah saya yang paling benar, seolah-olah saya yang paling punya ini punya itu begitu. Artinya apa? Artinya organisasi itu ketika ada yang kemudian ingin posisi yang kuat ya, seolah-olah ya gimana begitu kan, tidak tidak berpartisipasi, artinya seperti itu, tidak saling mendukung begitu kan. Tapi ketika melihat dengan demokrasi kita seperti
kemarin begitu kan ya, di Pilpres kemarin ya PKB kalau NU ya mendukung mutlak kepada PKB, ya saya kira ini akan ada kemenangan di situ begitu. Tapi ya wallahualam, kita lihat saja sejak dulu partai-partai Islam ini selalu kalah ya, sejak dulu begitu kan ya, kecuali memang di era adalah Orde Lama, Orde Baru di situ begitu. Tapi ya di era reformasi hari ini selalu kalah begitu kan, tidak kompak karena umat Islam ini ya mudah dipecah dengan kepentingan-kepentingan, dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada. Itu artinya menurut saya pribadi tidak bisa bersatu begitu kan, karena satu ingin merebutkan kedudukan. Jazilun menilai Gus Ipul sebagai ya dalang kekisruhan antara PKB dan PBNU belakang ini ya terkait pernyataan yang ingin mengambil alih PKB dan PBNU. Ia menegaskan PBNU dan PKB tidak ada hubungannya satu tim lainnya, kedua identitas itu berbeda. Namun upaya mengambil alih PKB dan PBNU bertentangan dengan aturan ormas dan aturan partai politik. Ia juga menyatakan Hito NU telah mengatur jika organisasi ini adalah jalur keagamaan dan kemasyarakatan. Jangan cawi-cawi politik. Pada September 2023 lalu, Gus Yahya sempat mengatakan dirinya tidak pernah keluar dari PKB usai terlibat dalam pendirian partai tersebut pada tahun 1998 silam. Namun ia tidak diperbolehkan untuk menjual posisi ketua umum PBNU untuk kepentingan politik PKB. Saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini, tapi ya sebagai ketua umum PBNU saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB. Hubungan PKB dan PBNU kembali memanas belakangan ini usai Caimin mengkritik penyelenggara haji ya 2024 hingga digulirkan pansus hak angket di DPR. Ya seperti diketahui bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas merupakan adik dari Gus Yahya. PBNU membalas dengan membentuk tim mengkaji hubungan NU dan PKB. PBNU memanggil ex-petinggi dan petinggi PKB untuk memeriksa hubungan organisasi keduanya. Saya kira sudah terlambat begitu kan. Sudah dari tahun 1998 sampai sekarang, kalau toh pada sejarahnya mau diluruskan, kalau toh pada hakikatnya terkait dengan pendirian PKB, saya kira sudah terlambat, karena di era reformasi hari ini bahwa eksistensi dari PKB itu tinggi begitu kan ya. Sejak dipegang oleh Caimin, mereka kekuatannya sangat luar biasa ya, punya jaringan luar biasa, kader-kader mereka banyak jutaan, dan bahkan dia di parlemen mereka bertambah, di daerah-daerah mereka bertambah. Artinya apa? Artinya kesuksesan Caimin. Lantas bagaimana kalau bukan Caimin, kalau dipimpin dengan orang lain begitu kan? Kan begitu logikanya. Artinya sekarang kan Caimin sudah ada kesuksesan dari PKB begitu kan? Sehingga ya terserah mau siapapun ketuanya, yang penting kan eksistensi dari PKB semakin terbuka lebar begitu kan, dibandingkan dengan coba kita lihat saja partai P3 sekarang sudah ya kebingungan begitu untuk mau labuh kemana, karena mereka tidak punya kekuatan di parlemen. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.